pembahasannya ini tanggal berapa? Tadinya tidak hadir siapa? Kenapa? Ada surat istrinya? Ada lagi? Ada lagi yang tidak hadir? Soalnya itu berangkat semua ya. Ya, kita mendoakan teman kita semoga cepat. Nah, sebelum kita mulai, itu mau cek kesiapan dulu ya. Silakan barangkali ada sampah kanan kiri, kita tolong diambil. Terus silakan buku pembelajaran hari ini disiapkan, ditata mejanya biar lebih rapi, lebih nyaman. Silakan distraksi atau pikirkan hal-hal yang tidak dipakai atau bahkan nanti mengganggu pembelajaran hari ini. Oke, sudah ada buku matematika lanjut? Sudah. Paket sudah ada juga. Jadi sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap. Oke. Hari ini kita akan belajar subbab yang sama, yaitu mengenai proyeksi vektor, namun pada bidang yang berbeda. Kali ini kita akan menentukan proyeksi vektor pada bidang geometris. Tahu bidang geometris dalam hal ini adalah kubus. Ibu pernah membaca bahwasanya setiap perempuan dan laki-laki itu mempunyai kelebihan yang berbeda. Ya, makanya kan kemampuan perempuan dengan laki-laki itu tidak mungkin sama ya. Nah, ibu pernah membaca bahwasanya laki-laki itu lebih condong pada kemampuan geometris, kemampuan dalam memahami sebuah gambar. Itu adalah kelebihannya. Kalau cewek bu, cewek itu kelebihannya ada. Tapi kalau dalam bidang geometris itu lebih condong cowok. Cewek itu apa? Lebih ke bahasa. Dalam penulisan aljabar biasanya cewek itu jauh lebih runtut, lebih rapi. Ngerasa nggak? Nah, kalau cowok itu lebih ke geometrisnya. Makanya cowok kalau misalkan lihat map, cuma dilihat-lihat doang, HP-nya disetirin, bisa nggak gitu? Bisa ya. Kalau cewek itu lihat, tapi nanti ujung-ujungnya apa? Nyasar. Nah itu adalah kemampuan cewek sama cowok itu berbeda. Jadi kita tidak boleh menjudge. Cowok itu kok tulisannya mungkin nggak rapi, kok nggak bisa oke, itu adalah salah satu kekurangannya. Tapi kekurangan itu bisa nggak bisa diatasi? Bisa dengan apa ya? Belajar ya, dengan merefleksi diri kira-kira apa yang harus diperbaiki. Nah, sebelum kita lanjut ada diagnosis kognitif juga. Sebelum ibu mulai dulu, bisa baca nggak ini? Nah itu apa artinya? Kira-kira apa yang kalian rasakan hari ini? Hah? Biasa. Apa? Biasa? Biasa aja. Masa nggak ada kayak jiwa senangnya gitu semangat? Ibu harap hari ini kalian baik, kalian semangat, kalian berada di perasaan yang enak, senang. Nah, oke, sebelum kita lanjut ibu ini membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kesepakatan ini hasil refleksi yang ibu lakukan sebelumnya pembelajaran dengan kalian. Kesepakatannya adalah sederhana. Kesepakatannya adalah untuk kenyamanan kita bersama. Ada dua hal yang ibu sampaikan. Kesepakatannya adalah ketika nanti ibu mengajar, ketika ibu menjelaskan materi ini, kalian fokus memperhatikan tanpa ada yang menulis terlebih dahulu. Karena ini kaitannya dengan bidang geometris. Jadi saya harap kalian paham konsepnya. Nanti ibu berikan permasalahan, kalian jauh lebih paham. Paham ya? Sepakat nggak kalau kayak gitu? Perhatikan dulu, fokus. Nanti ibu kasih kesempatan untuk menulis kayak gitu. Karena kenapa kalau misalkan ibu ngajar, kalian nulis, pas kalian nulis ibu nyampein hal penting tapi kelewat. Nah itu salah satu hal yang bikin kita itu kurang susah ya kayak gitu. Karena kita kurang fokus memperhatikan, gitu ya. Kesepakatannya yang kedua, ibu pengen hari ini lebih interaktif lagi. Kalau misalkan ibu bertanya, mohon dijawab ya.
mau salah gimana, nggak apa-apa salah, toh ibu nggak bakalan menilai kalian dari segi jawaban secara ininya, kan bukan sedang ulangan. Kalau ulangan baru jawabannya harus benar, tapi kalau pertanyaan mohon dijawab sebisanya, gitu ya. Seperti biasa, persepsi terlebih dahulu. Hari ini ada yang masih ingat tadi judulnya apa? Ada yang masih ingat gambar kukus itu bagusnya seperti apa? Bentuknya seperti apa kukus? Sisinya berbentuk dua. Berarti kalau persegi itu tempat sisinya sepanjangnya sama. Oke. Sebelumnya kita sudah ibu kasih judul dulu. Ini spidolnya nggak diisi ya? Proyeksi vektor pada bangun kukus. Ibu harap kalian masih ada bayangan mengenai proyeksi vektor. Proyeksi vektor itu kalau analogi mudahnya itu sebagai bayangan yang terjadi ya. Nah, misalkan ibu tuliskan misal nih sebagai persepsi, mengingat lagi kata ibu tegasin proyeksi ini itu banyak kata-kata yang mungkin kalian bakal keliru. Contohnya misal ada vektor A dan vektor B. Kita langsung ke intinya proyeksi skalar. Rumusnya itu apa? Sebelum itu proyeksi skalar vektor A. Vektor A pada B itu dinotasikan dengan apa? Kemarin bisa dengan C atau kemarin yang ditulisnya adalah vektor A yang diproyeksikan pada vektor B. Ingat penulisan proyeksi skalar itu ada ininya ya. Ada garis ininya. Proyeksi skalar. Masa ini enggak? Nama lain dari proyeksi skalar itu apa? Panjang dari proyeksi vektor. Misalkan A pada B. Ya, jadi ada pada B itu misalnya diwakili A sama B. Jadi kalau misalkan nanti vektornya PQ sama PR, PQ-nya boleh diwakilin A, PR-nya boleh diwakilin B untuk mempermudah kayak gitu. Yang penting ada keterangannya. Berarti ini adalah penulisannya adalah. Berarti kalau rumusnya ini apa mas? Sama dengan vektor A, B, per. Ini adalah rumus dari proyeksi skalar. Berarti kalau panjangnya kita tambahkan dua garis mutlak vektor A pada vektor B. Ya ini tambahan saja. Berarti rumusnya adalah vektor A panjang dari pengalian vektor A kali B per. Ya intinya proyeksi skalar itu pakai notasinya ini, rumusnya ini. Nama dari proyeksi skalar adalah panjang proyeksi vektor. Jadi ada dua garis mutlak yang menunjukkan bahwa itu adalah panjang yang akan bernilai real log. Nah kemarin setelah kita belajar proyeksi skalar, kita belajar apa? Proyeksi vektor itu berarti yang mana? Notasinya adalah proyek vektor A yang diproyeksikan pada vektor B. Rumusnya apa? Perkalian dari vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat kali. Ya ibu tegasin lagi bahwasanya vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Intinya nanti dalam soal itu banyak sekali keluar kata-kata sederhana. Itu harus kalian jangan keliru. Proyeksi skala vektor itu nama lainnya adalah panjang proyeksi vektor. Tapi sedangkan proyeksi vektor
dia adalah kubus. Oke, teknik penilaiannya masih sama, yaitu penilaian sikap. Yang kedua, keterampilan dari selama kegiatan berdiskusi kelompok dan pengetahuan itu pada saat pengerjaan LKPD-nya. Oke, manfaatnya apa sih? Nah, kemarin kita sudah bahas juga ya. Jadi manfaatnya itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung ke kompetensi awal. Untuk mempelajari proyeksi vektor pada bidang geometris, kalian perlu mengulang kembali materi sebelumnya mengenai sistem koordinat 3 dimensi, proyeksi skala ortogonal, dan proyeksi vektor ortogonal. Ya, sejak itu dituliskan, itu kalian harus pahami, ingat-ingat. Nah, terus apa kaitannya dengan 3 dimensi nanti kita bahas. Sebelumnya aku tanya dulu, pada sumbu 3 dimensi, pada sumbu 2 dimensi itu sumbunya ada berapa? Ada 2. Pertanyaannya adalah kemana saja pergerakan arah vektor pada sistem 2 koordinat dulu? Arahnya kemana kalau sistem koordinat? Ke kanan. Kalau ke kanan itu akan pergerakan ke kanan itu bernilai sumbunya apa sumbunya? X positif. Kalau ini adalah X negatif. Kalau ke atas itu adalah Y positif. Kalau ke bawah sedangkan dalam sumbu apa itu namanya 3 dimensi itu ada 3 sumbu tambahan, yaitu sumbu apa? Z. Dan ingat, sistem koordinat itu akan selalu tegak sumbu ini 3 dimensi juga tegak lurus. Kalau misal kita perhatikan di gambar ya, boleh nggak kalau misalkan nanti kita buat 3 dimensinya itu letak isinya itu bebas boleh nggak apa-apa. Mau yang awalnya x-nya y ininya x jadinya juga boleh. Tapi dalam pembelajaran hari ini kita bersama persepsi saja ya, bahwasanya letak x itu ada di sini, ini sebagai y, dan yang berdiri itu adalah z. Ya. Nah, pergerakannya kemana? Kita fokus pada x-nya dulu. Sumbu x itu pergerakannya adalah ke dalam dan ke luar. Ke dalam itu berarti kemana? Yang sana kan? Nah, kalau ke dalam itu bernilai apa? Apa mbak? Jawab aja. Bernilai apa kalau ke dalam? Nah, positif apa negatif? Salah nggak apa-apa. Kalau ke dalam itu bernilai apa mas? Positif. Kalau ke dalam itu bernilai positif. Kalau keluar itu bernilai negatif. Kita perhatikan sumbu ini. Jadi gini, cara menganalisis sebuah vektor pada bidang 3 dimensi satu-satu. Mas mau mulai dari apa? Kalau dari x, x itu adalah ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam berarti nanti nilai titiknya itu bernilai positif. Kalau keluar bernilai negatif. Nah, gambarin di sini deh. Atau itu gambarnya situ aja ya. Misalkan di sini vektor P. Berarti kalau vektor P itu karena di 3 dimensi titiknya ada berapa? 3, yaitu x, y, dan z. Maka cara menentukan titiknya nanti perhatikan arahnya kemana vektor itu. Ya. Oke, kalau x itu ke dalam positif, keluar negatif. Kalau y-nya ke kanan itu y ke kanan, y ke kiri, z ke atas, ke bawah. Itu ya intinya ya. Nah, jadi nanti hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan titik pada kubus. Oke, nah kita langsung ke eksplorasinya. Perlu ibu dibaca dulu, bisa nggak? Bisa dibaca? Oke, di situ ada bangun kubus, yaitu bagaimana cara menentukan dan panjang vektor bidang kubus. Oke, ibu percaya kalian menentukan panjang vektor sudah kuasai, ya sudah dikuasai. Makanya ini ibu sampaikan di sini ibu hanya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan titik vektornya saja.
Silakan kalian berdiskusi. Karena sebelumnya kan kalian sudah belajar, ya. Nanti tunjukkan permasalahan. Makanya di sini kalian fokus memperhatikan bagaimana cara menentukannya. Oke, bagaimana cara menentukan titiknya? Misalkan kalau tulisannya kecil bilang ya mas. Misalkan rumus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang lusuk Ibu minta maaf tulisnya ke belakang dulu. Dengan panjang lusuknya adalah 2 satuan. Nah, tentukan panjang dari vektor BG dan vektor AG. Panjang vektor BG dan vektor AG. Di sini ada yang bisa membuat rumus. Ibu ada tips cara membuat rumus itu bentuknya apa? Persegi. Berarti kita buat terlebih dahulu. Sisi yang pertama adalah koordinat. Teknik membuat persegi cepat. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak rumusnya? Kelihatan ya? Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, H. Jadi dalam penamaan itu harus urut tekanan. Nah, pertanyaannya adalah di sini Ibu hanya menentukan panjang vektor BG dan vektor AG. Vektor BG itu yang mana? Sebelum kita menentukan itu, kita tentukan koordinat 3 dimensinya. Ibu garis. Oh, nggak kelihatan ya? Maaf ya, Ibu ke belakang dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Terletak pada 3 dimensi. Kelihatan? Ini sebagai sumbu apa? Ini sebagai B, Z. Langkah pertama, kita menentukan titik vektor BG-nya dulu. Vektor BG itu letaknya di titik mana sih? Nah, ingat, karena kita sedang membahas 3 dimensi, berarti letaknya di X, Y, Z. Panjang lusuknya berapa? Panjang lusuknya adalah 2 satuan. Oke, mari kita lihat. Vektor BG itu yang mana? Vektor BG itu adalah yang ini ya. Kita tarik coba. Vektor BG, berarti sudah paham arahnya kemana vektor BG? Oke, kita amati satu-satu. Vektor BG panahnya adalah, nah, perhatikan vektor BG. Kita akan menentukan titik X-nya dulu. X, oke, BG. X itu berarti ke arahnya dalam sama luar. Kira-kira garis vektor BG ini, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang X, itu ke dalam apa keluar? Ke sana? Ke dalam. Kalau keluar sini, ke sana ke dalam.
berarti vektor BG bergerak ke dalam itu adalah bernilai. Oke, kita perhatikan dengan sudut pandang X-nya. Sudut pandang X-nya, apakah si BG ini bergerak ke kiri dan ke kanan? Oh ya, maaf, Y. Dari sudut pandang Y, apakah garis BG itu bergerak ke kiri dan ke kanan? Berarti bernilai paham? Kita lihat sudut pandang Z. Jadi pelan-pelan, sudut pandang X dulu, Y dulu, baru Z. Apakah vektor BG itu melakukan pergerakan ke atas atau ke bawah? Kalau ke atas berarti bernilai berapa satuan? Ini menentukan titik vektornya. Berarti kalau panjangnya ya berarti tinggal panjang vektor BG adalah nilai akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah berapa nilainya? 4 tambah, berarti kalau 4 tambah 4 kalian 4 dikali atau 2 akar, satuannya adalah, paham? Apa? Ibu menjelaskan kayak gini cukup ya? Cukup? Bagaimana cara menentukan titik atau komponen? Maaf. Jadi ini adalah komponen dari vektor, maaf ya. Ini adalah komponen dari vektor yang terjadi. Fokus pada pergerakannya. Ingat, fokus pada pergerakannya. Dan perlu Ibu sampaikan, di orientasi masalah ini ada 2 soal yang perlu kalian diskusikan. Seperti dari Ibu bilang, di sini Ibu hanya menunjukkan bagaimana cara mencari titiknya. Karena di sini untuk mencari proyeksi vektornya, kalian sudah mendapatkan ilmunya sebelumnya. Bagaimana cara menentukan hasil proyeksinya itu seperti apa? Bagaimana cara rumusnya itu kalian sudah tahu. Ada 3 ya yang perlu kalian ingat-ingat, bahwasanya proyeksi skalar itu sama dengan panjang proyeksi. Bedanya kalau panjang proyeksi itu ada tambahan 2 nilai mutlak yang nanti akan bernilai positif. Tapi di proyeksi vektor itu rumusnya ini. Ya, nanti kalian disuruh menerapkan rumus ini pada bidang ini. Tapi sebelumnya makanya yang dijelasin ini, paham sampai sini cukup 1 aja ya. Setelahnya kalian selesai ini. Sebelumnya ada yang tanyain? Intinya kalian fokus apa yang diketahui. Nah, Ibu tekanin lagi. Nanti pada saat penyelesaian yang diketahui apa, yang ditanya apa, ketika kalian tahu apa yang diketahui dan ditanya, insya Allah kalian tahu, oh ternyata permasalahannya adalah mencari ini dan pakai konsepnya adalah ini. Paham ya? Paham? Ada yang tanyakan mengenai ini? Cukup? Oke. Fokus pada analisis pergerakannya. Satu-satu, kalau sumbu X itu adalah ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam bernilai positif, kalau keluar bernilai negatif. Kalau ke kanan bernilai positif. Kalau ke kanan itu fokus pada sumbu apa? Kita samakan perspektif dulu aja, bahwa sumbu X itu letaknya di sini, di sini. Kalau Y itu ke kanan dan ke kiri, kalau Z itu ke atas dan ke bawah. Paham? Jadi cowok ada yang tanya enggak? Cowok harus bisa membuktikan omongan Ibu ya. Kalian lebih menguasai gambar. Nah, satu lagi. Dalam penyelesaian ini nanti ada 2 penemuan. Kalian harus menyelesaikan secara geometri, satunya secara aljabar. Bu, secara geometri itu apa? Kalau secara geometri itu berarti kalian gini. Misalkan vektor BG tahu diproyeksikan pada vektor BC. Paham? Maka hasilnya apa? Vektor apa? Vektor BG diproyeksikan pada vektor BC. Kelihatan nggak ini BC? Maka hasilnya adalah vektor BC. Itu secara geometri. Secara aljabarnya gimana? Secara aljabarnya adalah kalian tentukan titik BG-nya dulu,
panjang vektor, maksudnya panjang vektornya, baru nanti kalian masukkan ke dalam rumus dari si misalnya proyeksi vektor. Kan cara perhitungan proyeksi vektor itu kan ada dua proyek, ada vektor yang diproyeksikan kan? Nah itu paham ya? Oke. Ibu bagikan dulu. Silakan kelompok diskusikan. Di kurikulum ini dituntut kalian harus lebih aktif daripada gurunya. Seperti biasa diskusi 20 menit. Oh ya, silakan barangkali mau ditulis dulu. Ibu persilakan sambil bereksplorasi. Silakan diskusi bisa dimulai. Contoh apa ya? Hari ini. Iya. Secara biologisnya, kalau ada kalau perhatikan soalnya kurang jelas, silakan ditanyakan. Kelompoknya nggak bisa. Yang RKPD ini kan di bawah nggak? Berarti ditulis ya. Soalnya nomor 2 ini dari sini. Nggak usah diterapin keluarga ini. Coba. Faktor AGD. Terus
Ini, iya intinya kalian bisa sudut pandangnya kemana. Kalau misalkan si vektor itu tidak bergerak ke kanan atau ke misalkan dari sudut pandangnya tidak bergerak, berarti itu boleh. Ditarik penggaris. Intinya proyeksi itu dari titik vektor yang ingin diproyeksikan ke BC. Ini si A ya, A itu BC, berarti ini di sini. Kalau ini nanti garis yang terbentuk itu apa? Ini ke sini kita KC, KC-nya A ke C. Soalnya ke C. Oke. Garis yang terbentuk apa? Ini kan ada di titik ini kan? Ke sini jadinya bayangan Kelompok 2 ada lagi siapa?
Terus apa? Yang lain? Nomor 1 bukan 1. Ya? Ya. Coba ada yang menyampaikan hasilnya dari kelompok 2. Ayo perhatiin dulu. Nggak usah ditulis, nggak usah ditulis. Disampaikan aja hasil akhirnya berapa? Berapa? Min 2. Kelompok yang sudah tadi kelompok 4 berapa hasilnya? Kita salah pas benar. Hasilnya berapa? Kelompok 4. Nomor 1 bukan 1. Berapa hasilnya kelompok 4? Hasilnya udah tadi. Coba tuh. Ini yang ngomong. Hasil proyeksinya garis apa, Mas? Hasil proyeksi Garis CA. Garis proyek, hasil proyeknya garis apa? CA. Berapa nilainya? Caranya. Iya. CA-nya. Hasil panjang proyeksinya. Oh, yang proyeknya. Panjang proyeksinya. Yang ditanya apa juga? Proyeksinya kan? Kelompok ini udah belum? Nomor 1 tugas 1. Min 2 tuh. Mas Faruk tadi berapa, Mas? Min 2 0. hasilnya main 2 min 4 0 bisa. Ayo kita lagi share coba. Min 4 0. Iya sama. Sama ya. Jadi nomor 1 jawabannya min 4. Oke, diperhatikan dulu karena waktunya udah habis. Di lembar refleksi itu seperti biasa nanti dikumpulkan di step 1. Di belakang ada bagian refleksi.